Bisa nggak? Apalagi dibantu aja ini. Nah, kita bicara berkenan. Apa sih berkenan? Sedikit-sedikit pakai bahasa Ibrani ya, karena bahasa aslinya. Bahasa Ibrani aslinya nih. Kata berkenan itu artinya menyenangkan, menyukakan, berusaha untuk berkenan kepada Allah dengan perbuatan baik dan benar supaya dapat sempurna. Yesus ketika pertama kali tampil di Galilea, dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Allah mengatakan, kepadanya lah aku berkenan, inilah anakku yang ku kasihi. Kenapa Yesus jadi berkenan secara ilmu, secara firman yang hidup, memberikan pengetahuan kepada murid-muridnya? Karena Yesus melakukan kehendak Bapa. Siapa yang berkenan lagi? Allah berkenan pada Yesus. Jelas. Daud. Apa yang berkenan Daud di hadapan Allah? Pertobatannya yang hebat. Daud pecundang. Daud pencina. Daud nggak benar, tapi pertobatannya di mata Allah berkenan dan hebat. Abraham, ketika kemarin dunia ini, Alkitab mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Perbaharui akal budi, pikiran kita, mindset kita harus berubah. Boleh dunia begitu. Tugas kita sebagai anak-anak Allah harus menjadi berkat bagi orang dunia. Supaya tahu kehendak Allah itu mana yang baik, benar, sempurna. Kita tuh baru tahap baik, belum tahap benar, saudara. Tahu nggak tahap baik? Contoh begini. Ketika saudara habis dari gereja ini, ibadah, fellowship, salaman, senyum-senyum, keluar aja dari gereja, spionnya miring, kurang ajar spion gua miring. Gagal loh, tahap baik. Baru bicara moral. Tidak cukup hidup dengan moral baik saja, kita belum berhasil loh. Baru tahap baik kita masih gagal. Kita bawa mobil, orang nyalip, shoot, terus ada lagi shoot, hei monyet lu, hei ayam, mungkin kan begitu pasti kata-kata lu, hei babi gitu gua, masih begitu, gua makan lu, masih gua makan. Nah kayak begini-begini kita sering di jalanan. Walaupun yang ucap, hati kita daun kurang ajar nih, terus sepantol nyalip gue nih. Itu baru perkataan-perkataan secara moral. Kita masih gagal loh Kak, moral baik. Pak kan saya rajin persembahan persepuluhan, Pak saya rajin ke gereja. Itu tubuhmu, itu lambengmu yang memuji, tapi jiwamu belum seperti tadi istri yang terakhir, yang ke-1. Bisa nggak diolah batiniah kita? Bisa nggak digarap batiniah kita? Itu sulit loh. Nah, itu yang harus kita canangkan, dan ini yang kita harus lakukan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Filipi 2 ayat 12. Apa yang dikerjakan tadi? Kalau kita melakukan kesalahan tadi, Tuhan, saya udah ngomongin orang, saya udah nyela orang, saya udah emosi sama orang, sama anak. Saya sering emosi sama anak saya. Kalau dia memang tidak konsisten dengan waktu, saya marah. Tapi kadang-kadang saya kalau dia salah, anak saya Pak, kadang saya minta maaf ya, Papa minta maaf, Papa tadi marah. Walaupun saya salah, walaupun dia salah, tapi saya berusaha dan berjuang selaku imam yang benar berikan contoh kepada mereka. Anak muda, siapa yang bisa mengarahkan? Saya tadi cerita sama Pak Jonathan ya, yang saya ngajar di SMA Malachi 456 Internasional di Bintaro. Ketika saya ngajar beberapa SMA dan SMP, SMK dan SMP, saya tanya, siapa yang tahu 12 murid SMA loh? Ada yang tahu? Begitu beratnya doktrin di gereja tidak sampai ke anak muda. Yang lagu barat Korea yang dia track, wah tahu hafal banget. Di luar kepala lagu-lagunya. Walaupun bahasanya nggak ngerti. Kalau ditanya, siapa penyanyi pop terkenal Korea? Hafal. Siapa 12 penyanyi salah satunya? Nggak tahu. Ketika orang kaya, anaknya anaknya nilainya jeblok matematika. Orang kaya itu putar-putar nyari sekolah atau tempat les yang mahal dan bagus untuk bisa mencerdaskan anaknya. Dia mampu bayar berapapun. Tapi ketika anaknya tidak tahu isi tentang cerita, salah satu cerita Alkitab, emaknya sama bapaknya diam-diam aja. Jadi masih tadi cenderung kepada dunia. Itu banyak di keluarga, banyak di luar kita nggak sadar itu. Jangan sampai ada di sini. Kira-kira ada di sini nggak? Ada ya.
Coba yang ngaku ya. Coba lalu. Jadi kita mesti sadar, hari ini juga harus bertobat. Apapun alasan firman ini sebagai cambuk buat kita, sebagai kekuatan buat kita, kita nggak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Tuhan akui, Tuhan, saya punya salah, saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan. Tapi Tuhan, kami mau hidup benar seturut kehendak-Mu. Apa kehendak-Mu? Mana yang baik, yang bersempurna, baik dulu. Terus dibilang apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kalimat 16. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, loh. Kita ibadah tadi ya. Sekarang kita melakukan ibadah. Ibadah yang berkenan, Roma 12 ayat 1. Dan juga ada yang namanya peringatan keras kepada bangsa Sodom dan Gomora yang saya bilang tadi. Di sini Yesus menciptakan para imam, para pemimpin. Dia tuh untuk korban bakaran hebat. Baik sama tetangga bagus. Memberi kepada rumah Allah bagus, tapi kelakuannya di Gomora bejat. Tambah lagi Sodom, perzinahan, percabulan. Saudara sudah tahu lah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu terjadi, saudara. Next. Nah, dia mempersembahkan tubuh. Kalau bicara ayat nomor 21, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha dan berjuang. Apalagi para pelayan mimbar. Kalau you tidak kurus di mimbar, dampaknya memang bukan hari itu juga. Ke depan jemaat bermasalah, teman bermasalah. Kok kan yang punya dosa dia, tapi masalahnya dia bisa impartasi. Kelakuan kita kudus di gereja doang, di luar kudus. Kita kayak malaikat di dalam. Itu kayak apa? Genderuwo, genderuwo. Jadi itu bisa disetting. Saya pernah mengatakan di tempat ini, mungkin beberapa bulan atau tahun yang lalu, penyesatan bisa terjadi di gereja, bukan di luar sana. Karena kelakuan kita belum benar, dibawa ke gereja, hidup kita melayani di mimbar Tuhan tidak kudus. Bahaya. Ingat ketika anak sadar kita akan mati, usia kita hanya 70-80 tahun, kata Mazmur. Di bumi tempat persiapan untuk menuju berkalah. Jadi kalau kita lagi ngomongin orang nih, oh iya, kita mau mati loh, umur kita 70 tahun, bertobat. Ketika kita mau nipu orang nih, oh iya, umur kita 70 tahun, bertobat. Di pelayanan nih, gereja saya ngomongin, wah, si itu kelemahannya begini-begini. Ingat, usia kita mau mati, bertobat. Terus diupdate. Kalau kita ini mulutmu di harimau, kalau kita tidak diupdate dengan kebenaran, kita akan bablas, iris dan sedih. Jadi gini, contoh satu kali gini. Mungkin saudara bisa masih belajar menyelamatkan dia. Jadi kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Iman kepada siapa? Kristus. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak bisa diperbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percuma kamu gereja, percuma kamu berpuluhan, percuma kamu memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi tidak melakukannya untuk jiwa-jiwa sia-sia. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Next. Ya, jadi iman menjadi sempurna dan bisa menyelamatkan, yaitu kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna, bukan rokok sempurna. Next. Jadi iman plus perbuatan. Next. Nah, ini yang berat nih. Langsung kalau mana? Iman plus perbuatan ya, sama dengan sempurna. Terus bekerja sama itu tindakan. Menjadi itu usaha, menjadi itu hasil dari usaha pekerjaan kita. Iman yang sempurna itu terus apa? Boleh masalah. Kalau orang Kristen tidak ada masalah, tanda tanya. Pasti ada masalah. Masalahnya apa? Masalah dua, ada masalah dibuat oleh kita sendiri, ada juga masalah memang datangnya dari Allah. Contoh gini, dia jual narkoba, terus ketangkap polisi, Tuhan, terima kasih buat masalah dia mau kirim. Wah, itu kalau jualan narkoba, ditangkap polisi, proses, dihukum. Ketika berbuat sesuatu kehendak sendiri,
dan impactnya, akibatnya kerana hukum itu perbuatan bukan ujian dari Tuhan. Kalau kita ujian dari Tuhan, masalahnya kita taat, kita setia, kita serius, kita jujur, kok masih dibully sama orang, kok masih difitnah, masih dihina, itu baru yang namanya proses iman kita dikuatkan. Jadi lamanya apa? Seumur hidup kita ada masalah. Kalau orang percaya yang benar, bilang, Pak, saya jadi Kristus kan ada masalah, Pak, saya bebas, rumah saya banyak, mobil saya banyak, ya lebay lagi. Pak, Soshiro Honda terkenal di dunia, pemilik Honda Corporation, yang kenal Yesus kaya kok. Sampai sekarang kita pakai motor Honda, Yamaha. Apa buah pikiran dia? Umur 12 tahun, Soshiro Honda sudah buat piston. Bayangin, kenal Yesus? Enggak, dia agama Shinto. Nah ini yang perlu kita. Jadi kekayaan itu yang kita harus responi, bukan masalah berkat dari mana. Usaha kerja keras juga berkat. Tuhan menciptakan langit baru, langit yang sama untuk orang jahat. Menciptakan langit juga untuk orang yang tidak jahat. Hujan untuk orang baik, begitu orang tidak baik. Adil. Tapi konsepnya adalah hidup kita ini percaya kepada Yesus sebagai hidup yang benar, yang istimewa. Jadi perlu komitmen dan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup. Terakhir, kita belajar dari tokoh-tokoh. Dari Abraham tentang imannya, dari Musa tentang apa? Kebebasan. Musa taat. Tuhan bela kok Cebrau dibelah. Dengan diketukkan tongkat, laut dibelah. Pasukan Firaun, Ramses gak sanggup untuk melawan dia. Begitu juga dengan imam. Di imam yang benar, taat, suruh bikin bahtera di atas gunung, 40 hari 40 malam terkatung-katung di laut. Kalau tanpa iman, bukan iman Tuhan sayur ya, yang kata saudara, iman yang menyelamatkan saudara. Jadi tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh apa namanya, sejarah Alkitab hebat menunjukkan kepada kita, bisakah kita seperti mereka? Kembali kepada saudara saya yang bisa melakukannya. Kesimpulannya terakhir. Kesimpulannya begini, kunci berkenan adalah iman yang istimewa, iman yang menyelamatkan jiwa. Karena ketika istri terakhir tadi, yang pertama adalah jiwa yang kita garap, kita olah supaya hidup benar di hadapan Allah. Next. Firman katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Itulah sebuah gambaran. Hidup kita berkenan kepada Tuhan ada 3. 1, hidup yang benar. 2, hidup benar. Kedua, berkenan. Ketiga, iman yang menyelamatkan. Seundang para WL musik. Bantu saya. Raja